Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Nurjana. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu sistem gerak pada manusia. Nah, yang mana pada video sebelumnya kita juga telah membahas materi tentang sistem gerak pada manusia, yaitu tentang tulang dan sendi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita, serta pelajaran hari ini dapat mudah dipahami oleh kita semua. Oke, baiklah, silakan berdoa masing-masing. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran hari ini, di sini saya mau bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Nah, jadi apakah ada yang pernah mengalami patah tulang atau retak tulang ketika kalian melakukan sesuatu? Misalnya, ketika kalian menendang bola atau bermain sepak bola, apakah ada yang pernah mengalami patah tulang? Terutama untuk laki-laki, biasanya hobi banget main bola. Atau ada yang pernah mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan patah tulang ataupun hal-hal lainnya. Nah, jadi apakah ada yang pernah nih merasakan patah tulang? Kalau ada yang pernah, apa sih penyebab dari patah tulang tersebut? Terus bagaimana sih cara mengatasi patah tulang tersebut? Nah, jadi patah tulang itu terjadi pastinya kita melakukan sesuatu. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, artinya kita itu adalah bergerak. Misalnya tadi kita menendang bola atau bermain bola, kita melakukan gerakan sehingga terjadi benturan yang keras di antara kita dan lawan main kita, sehingga menyebabkan patah tulang. Jadi pada materi pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang otot sebagai sistem gerak aktif dan juga gangguan pada sistem gerak manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan mekanisme gerak otot dan kerja otot dengan memberikan contoh kehidupan sehari-hari. Terus ada peserta didik dapat menjelaskan gangguan pada sistem gerak dengan cara mengatasinya melalui media presentasi. Nah, jadi ada dua tujuan materi pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, kita akan membahas tentang otot sebagai sistem gerak aktif. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang otot. Jadi apa sih yang dimaksud dengan otot tadi? Nah, di awal sudah saya sebutkan bahwa otot merupakan alat gerak aktif. Artinya otot inilah yang menghasilkan sebuah gerakan. Karena kan pada video sebelumnya kita juga telah membahas tentang tulang, bahwa tulang itu sebagai alat gerak pasif, artinya tidak dapat bergerak, sehingga otot inilah yang menggerakkan tulang tersebut. Terus di sini otot juga memiliki struktur serabut kontraktil. Nah, yang mana fungsi dari otot ini adalah untuk melakukan kontraksi dan menghasilkan suatu gerakan. Jadi bagaimana sampai di sini paham? Nah, jadi di sini kalian perlu garis bawahi bahwa otot itu merupakan alat gerak aktif
Nah, fungsinya adalah untuk melakukan kontraksi dan menghasilkan suatu gerakan. Oke, bagaimana sampai di situ paham? Baiklah, kita akan lanjut. Nah, karena kita sudah membahas tentang otot, jadi otot ini ada memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada otot polos, yang kedua ada otot lurik, yang ketiga ada otot jantung. Jadi ada 3 jenis otot. Nah, ini adalah gambar dari otot polos. Terus di sini ada otot lurik dan ada gambar otot jantung. Jadi diingat bahwa jenis-jenis otot itu ada 3, ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita akan bahas satu persatu. Nah, sebelum kita lanjut pembahasan tentang jenis-jenis otot, terlebih dahulu kita harus tahu apa saja yang termasuk ke dalam struktur otot. Jadi di sini ada gambar struktur otot pada lengan atau tangan manusia ya. Nah, yang mana di sini adalah ada otot bicep dan juga ada otot tricep. Nah, yang nantinya ini akan berhubungan dengan mekanisme cara kerja otot. Nah, jadi biasanya otot bicep ini merupakan proses kontraksi dan otot tricep itu merupakan proses relaksasi dari mekanisme sistem kerja otot. Nah, jadi di sini sudah kita lihat gambar bahwa ada struktur otot. Nah, jadi di dalam otot itu ketika kita lihat dari gambar di sini bahwa otot tersebut juga memiliki struktur. Nah, yang pertama ada serabut otot. Nah, terus di sini kalau kita tahu ada serabut otot tunggal sel otot juga. Terus ada nukleus atau inti sel. Terus ada sarkolema. Nah, jadi sarkolema ini adalah membran sel otot. Nah, yang mana fungsi dari sarkolema ini adalah untuk melindungi sel-sel otot yang ada di dalamnya. Karena membran ini terletak di luar. Terus di sini kalau kita lihat lagi ada myofibril. Nah, jadi myofibril ini merupakan serat-serat otot. Nah, terus di sini juga ada sarkomer. Nah, jadi sarkomer itu adalah di dalam otot itu ada beberapa sarkomer. Nah, jadi kalau dari garis ini dan garis ini biasanya disebut dengan garis Z. Garis Z. Jadi dari garis Z ini ke Z merupakan satu sarkomer. Jadi di sini merupakan satu sarkomer. Bagaimana paham tentang struktur otot? Jadi struktur otot itu ada berkas serabut, ada myofibril, terus ada serabut otot tunggal, ada sarkolema, dan ada sarkomer. Nah, kalau kita lihat lagi ke dalamnya itu juga struktur dari otot ini juga memiliki mikrofilamen. Nah, yang mana di dalam myofibril ini juga ada mikrofilamen atau benang-benang halus. Oke, kita lanjut ke pembeda antara jenis otot tadi. Nah, di awal sudah dijelaskan bahwa ada 3 macam jenis otot. Yang pertama ada otot polos,
Yang kedua ada otot lurik atau otot rangka biasa disebutnya, dan juga ada otot jantung. Nah, jadi apa sih perbedaan di antara ketiga jenis otot tersebut? Oke, di sini sudah ada tabel pembedanya ya. Nah, jadi kalau letak otot polos itu ada di lambung, uterus, terus ada kantong urin, pembuluh darah, dan juga rahim. Kalau otot lurik ini melekat pada rangka atau tulang. Nah, jadi yang dapat menghasilkan gerakan ini biasanya adalah otot rangka karena melekat pada rangka atau juga otot lurik. Terus jantung ini terus ada otot jantung. Nah, letaknya di dinding jantung. Terus bagaimana sih bentuk serabutnya? Nah, jadi bentuk serabut kalau otot polos ini bentuk serabutnya tidak beraturan. Kalau otot lurik itu beraturan, terus otot jantung juga beraturan. Terus jumlah intinya pada otot polos itu terdapat 1 inti. Kalau pada otot lurik memiliki banyak inti, dan pada otot jantung memiliki 1 inti. Terus letaknya di mana? Nah, jadi letak inti sel pada otot polos itu ada di tengah. Kalau otot lurik ada di tepi, dan otot jantung juga ada di tengah. Nah, bagaimana sih kecepatan respon dari otot polos? Jadi otot polos ini lambat, kalau otot lurik itu cepat, kalau otot jantung itu sedang. Terus di sini ada cara kerjanya. Nah, jadi cara kerja dari otot polos itu tak sadar, kalau otot lurik itu sadar, dan otot jantung juga tak sadar. Terus kemampuan dalam berkontraksi itu kalau otot polos itu lama, dan otot lurik ini sebentar, dan otot jantung ini sedang. Terus otot itu juga memiliki warna atau bentuknya. Ada warnanya itu dari otot polos ini ada warna polos atau tidak berlurik. Terus kalau dari otot lurik ini berlurik, dan otot jantung juga berlurik. Terus ada juga yang membedakan antara otot lurik dan otot jantung, karena mereka ini sama-sama berlurik tapi terdapat perbedaan. Nah, jadi pada otot jantung itu terdapat cabang. Kalau otot lurik ini tidak bercabang, kalau otot jantung itu bercabang. Oke, bagaimana sampai di sini paham? Nah, kalau ada yang belum paham nanti bisa ditanyakan. Baiklah, kita akan lanjut. Nah, karena otot tadi mampu menghasilkan gerakan, jadi di sini ada macam-macam gerak yang dihasilkan dari otot itu sendiri. Yang pertama ada gerak sinergis. Yang kedua ada gerak antagonis. Ini seringkali kita tertukar biasanya. Nah, jadi kalian perlu mengingat bahwa gerak sinergis itu artinya gerakan otot yang kerjanya saling menunjang, atau biasanya juga kerjanya itu searah. Terus ada gerak antagonis. Di sini gerakan otot berpasangan yang saling berlawanan. Nah, jadi kalau kita mau mudah mengingat tentang macam-macam gerak ini, yaitu ada 2. Gerak sinergis itu gerak yang kerjanya saling menunjang satu sama lainnya, atau gerakan yang searah. Kalau antagonis ini adalah gerakan yang saling berlawanan. Jadi gerak sinergis dan antagonis ini adalah
gerakan yang misalnya gerak sinergis ini searah, berarti antagonis itu berlawanan. Jadi kebalikannya. Nah, yang pertama kita akan membahas contoh dari gerak sinergis. Nah, jadi contoh dari gerak sinergis ini ada otot pronator, yaitu otot yang menyebabkan gerak pronasi. Nah, gerak pronasi nanti kita akan jelaskan di slide selanjutnya. Jadi contoh dari gerakan sinergis ini yaitu gerak pronator teres dan pronator quadratus. Nah, perlu diingat bahwa contoh gerak dari sinergis itu adalah gerak pronator teres dan pronator quadratus. Nah, apabila keduanya berkontrasi, maka telapak tangan akan menelungkup. Jadi gerak sinergis ini adalah gerak yang searah. Nah, di sini ada gerak antagonis. Jadi gerak antagonis itu terbagi menjadi 5. Ada fleksi dan ekstensi, ada adduksi dan abduksi, terus ada elevasi dan depresi, terus ada supinasi dan pronasi, dan yang terakhir ada inversi dan eversi. Jadi gerak antagonis ini adalah gerak yang berlawanan arah, yang mana terbagi menjadi 5. Nah, kalau yang fleksi dan ekstensi itu gerakannya membengkok dan meluruskan. Contohnya gerak pada siku, lutut, dan ruas-ruas jari. Nanti di slide selanjutnya ada gambarnya ya. Ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertiannya. Terus adduksi dan abduksi, yaitu gerakan mendekati tubuh dan menjauhi tubuh. Karena berlawanan, pastinya kalau satunya mendekati, pasti yang satu akan menjauhi. Terus ada elevasi dan depresi, gerakan mengangkat dan menurunkan. Terus ada supinasi dan pronasi, merupakan gerakan menengadahkan dan menelungkupkan tangan. Nah, terus ada inversi dan eversi, merupakan gerakan memiringkan telapak kaki ke arah luar dan memiringkan kaki ke arah dalam. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita lihat gambarnya bagaimana sih dari gerak antagonis ini. Nah, jadi ini merupakan contoh-contoh gerakan antagonis, yaitu ada gerakan fleksi dan ekstensi, ada adduksi dan abduksi, ada pronasi dan supinasi, terus ada inversi dan eversi, dan ada elevasi dan depresi. Nah, di sini bisa kalian amati dari gambar tersebut bahwa cara kerja otot tersebut selalu berlawanan, sehingga dinamakan gerak antagonis. Nah, jadi membahas tentang macam-macam gerak ini pastinya berkaitan tentang mekanisme bagaimana cara otot itu bekerja. Jadi cara otot bekerja itu ada melalui proses kontraksi dan juga proses relaksasi. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan pada sistem gerak. Nah, yang mana pada gangguan sistem gerak ini terbagi, ada gangguan pada tulang, ada gangguan pada sendi, dan ada gangguan pada otot. Nah, yang pertama kita akan membahas gangguan pada tulang. Jadi gangguan pada tulang ini yang pertama ada gangguan mekanis.
Artinya mekanis ini bisa juga gangguan karena fisik. Nah, yang pertama itu ada fisura. Nah, fisura ini biasanya disebut juga dengan retak tulang. Terus ada fraktura. Nah, jadi fraktura ini adalah patah tulang. Seperti kita sebutkan pada awal pertanyaan tadi tentang fraktura. Jadi fraktura ini adalah patah tulang. Nah, yang mana biasanya fraktura ini sering terjadi pada tulang pipa atau tulang panjang. Terus fraktura ini juga terbagi menjadi dua. Ada yang patah tulang tertutup dan ada patah tulang yang terbuka. Nah, jadi kalau patah tulang yang terbuka itu artinya patah tulang yang sampai keluar kulit, sehingga disebut dengan patah tulang terbuka. Kalau patah tulang tertutup itu artinya di dalam yang mengalami patah tulang sehingga tidak keluar dari kulitnya atau kulit kita. Terus ada memar sendi dan juga ada urai sendi. Nah, kalau memar sendi ini biasanya selaput sendi itu mengalami robek. Terus ada urai sendi, yaitu memar sendi yang diikuti lepasnya ujung tulang dari persendian. Terus ada gangguan fisiologis disebabkan kelainan fungsi hormon atau vitamin. Nah, misalnya itu ada rakitis, ada mikrosefalus, dan ada osteoporosis. Nah, kalau rakitis ini adalah penyakit yang disebabkan karena kekurangan vitamin D. Nah, jadi kalau pada penderita rakitis ini itu biasanya terlihat pada bagian kaki itu melengkung atau menyerupai bentuk huruf O dan X. Nah, kalau itu adalah rakitis. Terus ada mikrosefalus. Nah, jadi mikrosefalus ini gangguan pertumbuhan tulang tengkorak. Biasanya seseorang yang mengalami mikrosefalus ini terlihat bahwa kepalanya itu terlihat kecil. Terus ada osteoporosis. Osteoporosis artinya kekeroposan tulang. Nah, biasanya osteoporosis ini sendiri tulangnya itu rapuh sehingga mengalami kekeroposan. Penyebab dari osteoporosis ini karena kekurangan kalsium. Terus dari gangguan pada tulang ini biasanya juga ada gangguan akibat kesalahan duduk. Nah, biasanya ada lordosis, ada kifosis, dan ada skoliosis. Nah, di sini ada gambar kifosis, ada gambar lordosis, dan ada gambar skoliosis. Nah, bisa dilihat kalau kifosis itu bagian leher. Kalau kifosis tadi bagian leher dan panggul terlalu membengkok ke depan. Nah, jadi ini tulang belakangnya jadi terlalu ke depan. Terus ada lordosis, yaitu bagian punggung terlalu membengkok ke belakang. Nah, bisa dilihat pada gambar. Nah, itu membengkok ke belakang. Terus ada skoliosis, ini bagian punggung yang biasanya membengkok ke kanan dan ke kiri. Bisa dilihat pada gambarnya, biasanya kita sering sekali misalnya kalau kita terlalu lama duduk, pastinya kita akan membengkok-bengkokkan biasanya ke kanan dan ke kiri.
Nah, jadi di sini ada posisi cara duduk yang benar seperti pada gambar di sini. Nah, ini adalah posisi cara duduk yang benar. Oke, bagaimana sampai di sini paham? Yaitu gangguan pada sistem gerak, yaitu disebabkan karena gangguan mekanis, gangguan fisiologis, dan gangguan akibat kesalahan duduk. Kalau paham, kita lanjut ke gangguan pada sendi. Oh iya, nanti kalau misalnya ada yang tidak paham, silahkan ditanyakan dan kita jawab pertanyaannya secara bersama-sama dan kita diskusi. Nah, di sini yang kedua ada gangguan pada persendian. Nah, jadi pada gangguan sendi ini ada 4, ada dislokasi, ada terkilir, ada ankilosis, dan ada artritis. Nah, apa sih yang dimaksud dari gangguan-gangguan pada sendi tersebut? Jadi kalau dislokasi itu terjadi karena pergeseran tulang penyusun sendi dari posisi awal. Jadi terjadi pergeseran tulang penyusun sendi dari posisi awal kalau dislokasi. Terus ada terkilir. Nah, kalau terkilir ini adalah disebabkan tertariknya ligamen sendi karena gerakan tiba-tiba. Terkilir ini juga biasanya disebut dengan keseleo karena kita melakukan gerakan tiba-tiba sehingga menyebabkan tertariknya ligamen. Misalnya ketika kita berolahraga, kita tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu, maka biasanya kita akan terjadi keseleo. Terus ada ankilosis. Ankilosis ini disebabkan karena tidak berfungsinya persendian. Terus di sini ada artritis disebabkan karena peradangan sendi. Nah, jadi gangguan pada persendian itu ada 4. Ada dislokasi, ada terkilir, ada ankilosis, dan ada artritis. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas gangguan pada otot. Nah, jadi di sini ada 6 gangguan pada otot. Yang pertama ada atrofi, ada distrofi, dan ada hipertrofi. Terus ada tetanus, ada hernia abdominalis, dan ada miastenia gravis. Nah, baiklah, kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada atrofi. Jadi atrofi ini merupakan penurunan fungsi otot atau kehilangan kemampuan untuk melakukan kontraksi. Yang kedua ada distrofi otot, disebabkan karena penyakit kronis sehingga menyebabkan gangguan gerak. Terus yang ketiga ada hipertrofi, merupakan otot yang berkembang lebih besar dan kuat. Nah, biasanya ini dialami oleh para atlet-atlet yang berolahraga berlebihan sehingga menyebabkan ototnya itu lebih besar dan kuat. Terus ada tetanus, merupakan kekejangan otot yang mengalami kontraksi secara terus-menerus. Nah, biasanya tetanus ini juga kita sebut kram. Terus ada hernia abdominalis, merupakan robeknya dinding otot abdominal. Terus ada miastenia gravis, merupakan otot yang melemah menyebabkan kelumpuhan. Jadi itulah
gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem gerak manusia. Nah, itu tadi adalah serangkaian materi pembelajaran kita, yaitu tentang sistem gerak pada manusia. Nah, yang mana kita telah mempelajari otot sebagai alat gerak aktif, ada struktur otot, ada jenis-jenis otot, terus juga ada mekanisme otot, ada macam-macam gerak yang dihasilkan oleh otot itu sendiri, dan juga ada gangguan pada sistem gerak. Nah, yang mana pada gangguan sistem gerak ini terbagi menjadi 3. Ada gangguan yang terjadi pada tulang, ada gangguan yang terjadi pada sendi, dan ada gangguan yang terjadi pada otot. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di video pembelajaran kita selanjutnya, dan pastinya jangan lupa belajar di rumah, jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.